Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwati al-asatidzah, segenap ikhwah yang kami hormati, yang kami cintai karena Allah, para pejuang dakwah dan mujahid tarbiyah. Alhamdulillah, di pagi hari berbahagia ini Allah kembali pertemukan kita, Allah kumpulkan kita di majelis ini. Tentunya berkumpulnya kita di sini tak lain dan tak bukan adalah untuk saling bertanasuh dalam hal kebaikan, saling at-tawasi bil haq wat-tawasi bis sabr. Tentunya memang tadi disampaikan agendanya adalah monitoring dan evaluasi. Itu bukan hal yang berarti menakutkan buat kita. Yang paling menakutkan kalau nanti di akhirat, kan nggak ada remedi masalahnya ya. Di dunia kita masih bisa bertemu, bertatap muka, saling sharing, berbagi pengalaman, masih ada harapan berbenah. Sehingga kita berusaha tidak menganggap sebuah monitoring atau mungkin evaluating itu sebagai momok buat kita, tapi adalah ajang untuk terus meningkatkan kompetensi kita dan melakukan satu lompatan kuantum yang terbaik nantinya. Ikhwati al-asatidzah, rekan-rekan asatidzah pesantren Islam Tengaran 7 Batu ya. Hal yang pertama dan senantiasa ingin saya mengingatkan saya pribadi dan semua yang di sini adalah tidak pernah bosan bila saat ini kita sedang duduk bermuajahah adalah selalu berusaha untuk mengoreksi niat kita, niat yang ada dalam hati kita. Kenapa ini saya pandang perlu, bahkan tidak hanya perlu, wajib. Wajib setiap orang di antara kita setiap detik dan ingin memulai sebuah aktivitas, wabil khusus ini adalah aktivitas yang bernilai ibadah dan merupakan perjuangan yang Allah ridhoi. Maka yang pertama harus kita bidik adalah hati kita, karena Nabi kita Muhammad SAW sudah mewanti-wanti kita, mewarning kita dengan sabda beliau, innallaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanduru ila qulubikum wa amalikum. Ketika Nabi mengatakan kepada kita, sesungguhnya sejatinya Allah Subhanahu wa taala yang menjadi titik perhatian Allah bukan kepada rupa dan harta kekayaan kalian. Kalau kita mencermati kalimat pertama dari hadis ini, itu menggambarkan kepada kita bahwasanya di antara kita ini lebih mementingkan, terkadang di sini insya Allah nggak ada ya, tapi di luar sana gitu ya, di luar sana. Dan mereka kaum muslim otomatis, karena yang Nabi ajak bicara umatnya, sahabatnya dan pengikutnya. Ketika beliau mengatakan innallaha la yanzuru, sungguhnya Allah Rabbil Izzah tidaklah memperhatikan kepada dua hal yang sering kalian tampilkan di hadapan orang banyak, suwarikum wa amwalikum, unsur penampilan, fashionnya dan lainnya, tidak pula pamer harta, tidak. Karena semua itu tentu akan berbeda penilaiannya antara kita dengan yang lainnya. Boleh jadi kita ketika bercermin sendiri merasa paling ganteng, paling pinter, paling hebat. Ketika bersanding dengan orang lain ketahuan belangnya. Makanya tolok ukur yang Nabi sampaikan kepada kita, seolah beliau ingin mengatakan kepada kita, yang Allah bidik,
yang Allah jadikan titik tolak perhatian Allah, fokusnya Allah dari seluruh hamba-hambanya dan kita di antara mereka, bukan pada masalah penampilan kalian atau harta kepemilikan kalian. Karena kalau penampilan dan harta bisa kita poles, bisa kita modifikasi, ya, bisa kita politisir, mudah itu. Karena memang apalagi orang Indonesia ahlinya mempolitisir gitu ya, ahlinya modifikasi, sehingga kan sering kita pakai istilah ATM ya, ambil tiru modifikasi. Tapi kadang kita mentok di hanya saja, ambil tok, jadinya kita kayak pencuri nantinya. Makanya yang memang lumrah sering terjadi di kalangan kaum muslimin itu, mereka lupanya di mana? Memperbaiki penampilan lahiriah saja dan memperbaiki komponen pelengkap lahiriah saja. Kalimat yang kedua, walakin yanzuru ila a'malikum wa qulubikum. Yang menjadi bidikan Allah dari pribadi kalian masing-masing tanpa kecuali, baik itu dia seorang ulama, seorang talibul ilm, penuntut ilmu, seorang karyawan level atas sampai level bawah, Nabi nggak pernah milah-milah. Ketika Nabi mengatakan walakin yanzuru ila a'malikum wa qulubikum, baik dia seorang presiden ataupun rakyat jelata, Nabi hanya mengatakan yang menjadi titik tolak perhatian Allah dari setiap orang di antara kita adalah a'malikum wa qulubikum. Bagaimana kualitas amal kalian dan pondasi dasar pijakan amal kalian tadi itu. Qulub, bicara masalah hati. Makanya sering kita ulang-ulang, perhatian salaf kepada islahul batin itu asyad min islahil zahir. Urgensi pembenahan hati itu di mata salaf lebih mereka utamakan ketimbang masalah penampilan yang lahiriah. Ya kita bisa moles lah. Lawang kita kalau diundang presiden rela nyewa jas dan pasangannya kan, walaupun 2 juta 3 juta, yang penting tampil keren gitu ya, tampil beken gitu. Jaim kita masalahnya, jaga image ya. Tapi kita lupa perhatikan 2 komponen ini. Amal kita. Amal kita itu apakah didasari dengan ikhlas semata-mata mengharap ridha Allah, dan sudahkah diarahkan sesuai dengan koridor rule yang Nabi perintahkan kepada kita. Mengapa demikian? Jangan sampai di antara kita bersusah payah tampil di hadapan publik dengan segala upaya yang dia lakukan, tapi di hadapan Allah haba'am mansurah, seperti debu yang berterbangan. Karena dikatakan haba'an mansurah, debu, hanya materi debu ini yang paling gampang disepul atau ditiup dan dihamburkan, paling gampang. Sehingga apakah kita rela amal kita kayak debu itu, mudah diusap, mudah digeser, mudah dihilangkan, lenyap seketika. Maka ini pun buat saya pribadi, kalau saya setiap hari mencermati hadis ini, tamparan buat saya pribadi dan kita semua tanpa kecuali, wabil khusus ya. Setiap orang di antara kita kan mengemban amanah yang berat ya. Amanah yang saya dan antum membantu nggak cuma amanah masalah seorang hamba kepada Allah ya, seorang kepala rumah tangga di hadapan anak istrinya, atau seorang guru di hadapan muridnya, atau seorang karyawan kepada atasannya. Tapi seluruh kita ini kan sudah Nabi katakan kullukum ra'in. Setiap orang di antara kalian itu pemelihara, pemimpin, dan mengemban amanah. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap orang di antara kalian sudah pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Maka yang harus selalu kita lewatkan di benak pikiran kita, jawaban apakah yang harus saya siapkan ketika kelak Allah bertanya kepada saya terkait apa? 2 hal tadi.
qulubikum wa a'malikum. Makanya Syekh Hasan Al-Awayisyah dalam kitab beliau Fiqh Dakwah Tazkiyatun Nafs, beliau di awal kitab itu mengatakan kepada kita, jangan pernah di antara kita melangkahkan kakinya selangkah saja kecuali dia harus melihat apakah jalur yang akan dia tempuh dan langkah yang akan dia gerakkan itu menyelamatkan dia di dunia wal akhirah ataukah justru menyengsarakan dia. Hati-hati ini kata para ulama. Ini baru bicara masalah kita mau berangkat ini. Jangan sampai kita tuh lelah beramal di dunia, sengsara di akhirat. Ini yang harus selalu kita jadikan patokan kita. Sehingga Syekh Abdul Aziz bin Muhammad Sadhan dalam kitab beliau Ma'alim fi Thariqil Islah selalu mengatakan al-ikhlasu asasu najahil amal wa falahul amil. Al-ikhlas asasu najahil amali wa falahil amili. Keikhlasan itu adalah pondasi dasar sebuah amalan dikatakan layak, baik dan lulus di hadapan Allah, dan ikhlas itu sendiri merupakan pondasi dasar keselamatan, kebahagiaan bagi pelakunya. Ikhwah asatidzah, saudaraku pejuang dakwah dan mujahid tarbiyah, yang selalu kita harus canangkan dalam diri kita, dalam hati kita adalah bagaimana setiap orang dari kita menjadi bagian dari segelintir umat yang punya kontribusi dan manfaat kepada orang lain, bukan menjadi bagian dari orang yang mendapat julukan troublemaker, destroyer, ya, tukang bikin rusuh, bikin kacau, ya, dan kerjaannya hanya merusak dan tidak pernah membangun. Terlebih tatkala memang di hadapan kita adalah sebuah lembaga pendidikan Islam yang menitik beratkan bagaimana kita betul-betul meniti jejak generasi salafus soleh sebelum kita, maka taruhannya berat ini. Tidak hanya taruhan masalah kita kehilangan harta, tapi taruhannya adalah surga atau neraka. Maka poin pertama tatkala kita bicara masalah niat itu berat, sangat berat. Itu yang menjadi titik berat kita. Yang kedua adalah tadi saya katakan, setiap kita harus punya himmah aliyah, semangat yang tinggi, agar dalam setiap detik yang kita lewati itu kita jadi orang yang betul-betul nafi', yanfa' li ghairihi, mufid, memberikan manfaat, faidah kepada orang lain, dan soleh dan juga muslih. Saleh iya, dan juga memberikan contoh kesolehan bagi orang sekitar dia. Ini di poin kedua yang perlu kita cermati dengan seksama. Di poin ketiga adalah bagaimana setiap orang di antara kita membangun sinergitas di antara kita, membangun unsur kebersamaan dan merasa memiliki. Beda ya antara orang bekerja sama dengan sama-sama bekerja. Kalau konsep kita setiap saat atau setiap hari adalah sama-sama bekerja, ya nggak akan ketemu pada akhirnya. Tapi tidak ada unsur bekerja sama. Yang keempat adalah selalu menanamkan dalam diri kita yang namanya al-mas'uliyah, tanggung jawab atau responsibility. Ini yang berat, ya, ini yang berat. Tatkala kita mengatakan perlu ada di antara kita menanamkan konsep sinergitas
dan menumbuhkan rasa tanggung jawab di antara kita ini juga berat. Apalagi kita menggarap sebuah lembaga yang besar, yang kita tidak hanya berperan sebagai seorang ustadz, seorang dai, tapi kita berperan dalam kondisi multifungsi. Kapan jadi seorang ustadz, seorang dai, seorang teman, seorang kakak, seorang ayah, dan kapan saya pandai membangun sebuah komunikasi dengan rekan kerja saya. Kita yakin semua orang di luar sana akan melihat kita orang yang paling berbahagia. Gimana nggak paling bahagia? Karena di mata orang awam, antum itu sudah dikatakan wis bekali cukup, sangune cukup, sehingga mereka sudah memiliki persepsi positif kepada kita. Jangan sampai asumsi baik mereka itu tidak berbanding lurus dengan kondisi yang real di hadapan kita. Karena mereka yakin bila sebuah lembaga dinaungi oleh satu prinsip manhaj yang benar dalam naungan Quran dan Sunnah, dan digerakkan oleh motor para duat ahlus sunnah yang berilmu dan orangnya expert di bidang ilmu agama, mereka sudah menaruh kepada antum, kepada kita, kepercayaan totalitas. Wah, saya yakin insya Allah kalau megang mereka jalan ini pesantren. Ini loh yang perlu kita cermati dengan seksama. Berarti kita perlu membangun sebuah kebersamaan. Kebersamaan yang pada akhirnya akan bisa menggerakkan roda tarbiyah, roda edukasi di antara kita. Jangan sampai ya, di antara kita akan muncul sebuah predikat yang disematkan tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syattah. Lahiriahnya rukun, akur ya. Mungkin kalau kata orang Sunda kan saakur, sakasur, sasumur gitu ya. Sadulur, tapi saancur gitu kan. Hancur semuanya pada akhirnya, ini nggak kita inginkan. Jadi apa yang Allah katakan kepada kita, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syattah. Engkau lihat mereka serapan ambil lahiriahnya seolah mereka rukun akur, tapi hati mereka bercerai-berai. Ini yang berbahaya. Antum bisa menyembunyikan hati antum, atau juga saya pasti. Tapi antum bisa nggak mengelak dari perhatian Allah Rabbul Izzah? Tidak bisa kita mengelak dari Allah Rabbul Izzah. Kalau ini tertanam dalam hati setiap orang di antara kita, maka segala bentuk polemik, problematika, konflik itu bisa kita minimalisir. Kan konsep kita, kalau belum bisa menghilangkan totalitas, paling tidak diminimalisir. Ya, makanya ketika Nabi kita Muhammad SAW di hadis yang masyhur yang sering kita dengar, kita juga menghafal, sering menyampaikan, bahkan mungkin kalau saya ulang-ulang kita belengar misalnya, kelengar lah udah ngerti kok Ustaz. Tapi pertanyaan kita, lah lek sudah ngerti, pernahkah antum cermati, antum hayati, dan diwujudkan dalam bentuk aplikasi nyata di keseharian kita? Ketika Nabi mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah, yang mengklaim dirinya seorang mukmin, yang ngaku-ngaku beriman kepada Allah dan hari akhir. Sampai ada para ulama, coba antum sekali-kali berhenti di petikan pertama ini. Barang siapa yang mengklaim, mengaku dirinya orang beriman kepada Allah dan hari akhir, ini perkara berat. Beriman kepada Allah, mengimani Allah sebagai sang khalik, Rabb yang menciptakan dia, mematikan dia, mengetahui isi hatinya. Wal yaumil akhir, dan hari akhir, hari pembalasan. Dikatakan yaumul akhir karena la yauma ba'dahu. Sudah nggak ada hari setelah itu. Berhenti di situ, kita sudah selesai. Nabi ingin mengajak kita tanamkan konsep ini dengan baik. Falyaqul khairan aw liyasmut. Berkatalah yang baik atau berdiam. Kalau kita ingin bicara, maka kata Nawawi mengatakan, menukil kalam Syafi'i ya, dengan mengatakan fa kullu man arada an yatakallam falyufakkir awwalan. Siapapun di antara kita ingin berbicara, dipikir dulu.
Kalau mau bicara saja suruh mikir dulu apalagi bekerja atau mengambil sebuah sikap dan tindakan. Makanya di antara ulama salaf rahimallahu ra'an arafa qadra nafsihi. Semoga Allah merahmati seorang hamba yang tahu kapasitas dirinya. Doa dari kaum salaf kepada kaum muslimin, rahimallahu ra'an. Semoga Allah merahmati seorang hamba yang dia bahasa kasarnya tahu diri lah. Bagaimana kapasitas dia, kemampuan dia. Sehingga kalau kita kembalikan ke tadi yang disampaikan hadis ini, falyakul khairan aw liyasmut. Setiap kali kita akan mengutarakan sebuah sikap ataupun tindakan dan perbuatan, pikirkan ini baik atau buruk, saya mampu atau tidak. Yang ketiga, apakah ini berdampak positif ataukah negatif? Ini penting buat kita dalam segala aspek yang akan kita jadikan sebuah statement ataupun sikap. Itu harus berpijak dengan 3 perkara ini. Baikkah atau sebaliknya? Mampukah saya melakukannya ataukah saya nggak mampu? Yang ketiga, kalau ini jelas menurut saya baik dan saya mampu, dampaknya itu apakah baik atau buruk pengaruhnya? Ingat, tidak semua niat baik yang kita fahami baik itu dipahami oleh lawan kita baik. Kok bisa Ustaz? Lah Nabi itu kurang baik kayak apa? Nabi itu yang sampaikan apa sih? Wahyu minallah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Beliau Nabi Muhammad SAW belum pernah mengutarakan sebuah ucapan atau sikap dan perbuatan yang berangkat dari hawa nafsunya. Nabi loh ya. Itu berarti setiap orang di antara kita berpotensi ketika mengutarakan, menyampaikan sebuah sikap atau aspirasi, tidak mustahil ditopang oleh hawa nafsu, kepentingan. Maka berhati-hatilah. Nabi jelas dia in huwa illa wahyu yuha. Semua tutur katanya, statementnya, keputusannya itu wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Lah kita dapat wahyu ya enggak, wangsit mungkin, asal-asalan ngaku-ngaku mungkin. Kemudian kita memiliki sebuah kapasitas yang jelas tidak sama dengan Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga Nabi itu sudah benar dan hamba Allah pilihan, dicuci hatinya oleh malaikat Jibril, dibersihkan steril. Ya, kalau antum jantungnya bermasalah pasang ring kan, ring 1, ring 2, ring 3, 7, maka hati-hati kalau ring 7 supaya bersih sirkulasi darah dan oksigennya misalnya. Nabi itu sampai Allah cuci hatinya sehingga beliau betul-betul tampil sempurna, tapi masih mendapat perlakuan tidak baik dari audien dakwahnya. Beliau disematkan kepadanya predikat 1, sahir, tukang sihir. 2, kahin, dukun. Ya. 3, syair, penyair. Ya. 4 dikatakan sebagai syair majnun, penyair gendeng. Yang 5 dikatakan majnun, orang gila. 5 predikat yang tidak pantas disematkan kepada beliau. Apalagi kepada kita yang bukan apa-apa. Hafalan Qur'annya ya nggak tahu pada kemana, bahasa Arabnya belepotan, hafal hadis nggak tahu berapa yang masuk ya, hafalnya cepat, hilang lebih cepat. Itu kelebihan kita ya, itu kelebihan kita, menghafal cepat tapi hilang lebih cepat. Itulah kelebihan kita, artinya kebablasan. Makanya sejak awal kita betul-betul sudah menyatakan diri kita masuk ke zona ini, antum harus siap dengan segala resiko dan konsekuensinya.
Harus siap dengan segala risiko dan konsekuensinya. Artinya, antum masuk ke zona sini sudah meninggalkan segala atribut kepentingan pribadi, keluarga, golongan. Antum sekarang di sini membawa bendera dakwah, bendera tarbiyah, bendera edukasi. Bukan bawa bendera diri sendiri, menunjukkan nih saya yang paling bisa, saya yang paling pintar, saya yang paling menguasai. Tidak. Makanya sering kita ulang-ulang, Abu Bakar As-Siddiq ketika menerima tampuk kepemimpinan seorang khalifah, beliau menyampaikan pidato yang begitu menyentuh hati dengan mengatakan, inni wulitu alaikum walastu bi khairikum. Dia katakan wulitu alaikum, dipilih untuk memimpin kalian dan ditunjuk untuk berdiri di tengah-tengah kalian sebagai seorang wali, pemimpin. Dia menerima mandat, amanah. Walastu bi khairikum, ini yang jarang disampaikan para pemimpin dunia. Bukan berarti saya orang yang terbaik di antara kalian. Abu Bakar Siddiq yang ketika bertanya kepada Nabi kita Muhammad SAW, ya Rasulullah, mungkinkah Abu Bakar ini masuk ke pintu surga yang ada 4 pintunya, minimal pintu sholat, pintu jihad, sedekah, pintu puasa, kalau kamu bisa. Nah kalau antum, kalau kita belum jelas, tapi momentum itu bersampai kepada umatnya, kepada sahabatnya, kepada pengikutnya. Walastu bi khairikum, bukan berarti saya orang terbaik di antara kalian. Dan dia butuh sebuah bantuan dari teman-temannya. In ahsantu fa'inuni, bila saya baik dalam mengemban amanah memimpin kalian, maka fa'in, tolong saya, fa'inuni, at-ta'awun 'alal birri wat taqwa, berkolaborasi, ya, bersinergi, berkompromi dalam hal kebaikan. Wa in asatu, kalau saya keliru, baik itu salah melangkah, salah memberikan sebuah kebijakan atau keputusan, faqawimuni, maka luruskan saya. Luruskan saya. Dan itu pun sempat sampaikan Nabi kepada para sahabatnya. Nabi ketika suatu saat dia mimpin sholat, harusnya 4 rakaat, berapa rakaat? 2 rakaat. Sehingga dalam sebuah riwayat yang konon katanya menanyakan kepada beliau, Dzul Yadain, ya Rasulullah, tadi sholat kita dikosor atau engkau lupa? Kata Rasulullah, kita nggak safar, kenapa dikosor? Tadi engkau 2 rakaat, berarti kita kurangi ya. Ditambah 2 rakaat, Zahbi terus salam dan dia mengalah bersahabatnya. Ya, innama ana basyarum mislukum, saya ini manusia biasa seperti kalian. Ya, usibu wa ukhti, ada kalanya saya lupa dan benar dan salah. Fa in nasitu fadzakkiruni, kalau saya lupa tolong ingatkan saya. Ini yang mohon maaf yang jarang kita sampaikan kepada orang sekitar kita. Nabi saja menunggu teguran dari sahabatnya kalau dia lupa. Kealpaan orang di antara kita harus diingatkan. Bukan berarti kita harus berlaku tidak baik kepada orang itu, tapi Nabi mengatakan kepada kita, fa in nasitu fadzakiruni, kalau saya lupa ingatkan saya. Ingatkan saya. Jangan diabaikan, dibiarkan ditumpuk terus dibanting, tidak. Tidak, tapi segera ada yang namanya tadzkir dan al-wasiyah, ya. Yang terakhir, yang sering saya ulang-ulang, saya masih merekam ucapan beliau, Syekh Ali Hasan Al-Halabi Al-Athari rahimahullah ta'ala, yang beliau sering mengatakan kepada kita setiap di momen daurahnya, as-sunnatul lati takadu antadi sunnatul istinsah, sunnah yang nyaris punah dari muka bumi ini
Sunnah meminta nasihat. Sunnah meminta nasihat, bukan menasehati, tapi sunnah meminta nasihat. Kita butuh evaluasi diri kita itu. Sunnatul istinsah. Karena yang namanya an-nasihatu itu iradatul khairi lil ghair. Yang namanya an-nasihah, nasihat itu adalah kita menghendaki kebaikan itu tidak hanya melekat untuk kita, dalam diri kita, tapi juga melekat dalam diri saudara kita. Itu namanya nasihat. Mendorong saudaranya untuk baik, bukan artinya didorong keras biar jungkel, tidak tersungkur, bukan. Artinya mendorong dia untuk selalu sadar dan ingat. Maka sering saya katakan bahwasanya hindari segala bentuk perkara yang pada akhirnya memecah belah hati kita. Beda pendapat itu biasa, apalagi beda pendapatan, ya. Sudah biasa. Saya dan Anda tidak mungkin bisa berharap semua orang sependapat dengan kita. Tapi bagaimana kita menemukan sebuah formula yang pada akhirnya bisa menyamakan persepsi kita. Paling tidak, ketika pesantren ini memiliki visi misi yang indah dan mulia, ayo setiap orang di antara kita mewujudkan setiap komponen yang bisa mengantarkan lembaga ini mencapai visi misinya. Itu PR kita. Bukan malah memperlambat langkah lembaga yang memiliki visi misi besar. Ya, mumpung depan kita masih ada berapa muridnya Amri sekarang? 251, ya, belum 2.500 misalnya gitu kan ya. 251. Bagaimana bisa mewujudkan harapan dan angan-angan para pejuang sebelum kita? Kan kalau bahasa kasarnya pewakaf, yang mereka mewakafkan hartanya, mewakafkan pikirannya, jasadnya untuk umat. Kita kan hanya tinggal mengelola saja. Antum tinggal nerima aja kok. Antum nggak disuruh boga alas, babat alas, mikiri RAP, mikiri bagaimana beli mobil, tidak. Kita itu diberi Allah banyak kenikmatan loh ya. Mengelola sebuah lembaga wis dadi. Nggak mikir nanti gimana cara bikin pondasinya, gambar untuk bikin cakar ayam, footplatnya, gambar berapa lantai, berapa ini, gimana mikirin gaji pegawai, enggak. Antum diminta oleh para sesepuh kita, pendiri lembaga ini, tolong ya Ustadz komitmennya, tolong ya Ustadz keistiqomahannya, tolong ya Ustadz keikhlasannya. Saya hanya bisa berjuang dengan mewakafkan tanah saya berjuang mewakafkan harta saya berjuang mewakafkan jabatan saya, bantu saya agar pahala yang saya harapkan ini tidak malah terseok-seok atau terputus, bahkan naudzubillah hilang. Saya dan antum wajib bersyukur ketika kita masih diberi kepercayaan. Ini amanah yang berat. Ini amanah yang berat. Ya, seandainya mohon maaf, di antara antum memiliki lahan ini yang mewakafkan tanah 1 hektar misalnya, 2 hektar, membangun gedungnya, membantu support gajinya, terus ternyata pegawainya semua legal itu sakar PDW. Antum kecewa nggak? Kecewa. Ya akhi, antum mau membunuh saya apa gitu kan? Ini harus sering kita sampaikan kepada setiap orang di antara kita. Nenek moyang kita, pendahulu kita, perjuangannya berat, harus kehilangan nyawa, kehilangan harta, harus meluangkan waktunya, menyempatkan untuk meluangkan waktu memikirkan umat, agar umat Islam di luar yang mereka animonya semakin tinggi untuk menyekolahkan putra putrinya ke sebuah lembaga boarding school, itu berat ya ikhwan. Ya. Dulu itu pesantren kami nyari santri susah. Sekarang nerima santri susah. Gajian tanggal 40. Nah, tuh beliau pengalaman. Gaji tanggal 40. Bingung kan? Nah itu. Jadi dulu
pesantren kita itu ya nggak segede ini kan gitu. Bahkan pendiri pondok itu beliau rela sakit dan sakit-sakitan mencari donasi, dan nggak pernah terbayang akan segede itu, subhanallah. Jadi semoga jeripaya Ustaz Umar Abdad rahimahullah ta'ala itu betul-betul Allah balas dengan yang lebih baik dan dicatat sebagai pemberat timbangan beliau. Allahumma amin. Sama dengan dari sini. Kita berharap ada sampai mungkin 40 cabang di Indonesia. Kalau 1000 kalau bisa. Dengan visi misi yang sama, dengan niat yang sama, tujuan yang sama, ya. Anda kan pernah dengar sebuah pesantren di Indonesia itu kalau mau merintis dari nol, antum sanggup dicangkul sama ikan asin sekilo, sanggup. Jadi ikan asin sekilo itu katanya buat setahun. Maka bulan pertama cuma diemut-emut tok. Bulan kedua dibikin kuah, yang dimakan kuahnya bukan ikannya, ikan teri, ikan asin itu. Ayo, bulan ketiga cuil sepertiganya. Bulan kelima nggak makan apa-apa, hanya garam saja mereka makan. Saya sering ngobrol dengan mereka yang ditentukan di luar Jawa sana. Selalu bilang sama saya, untuk enak Ustaz, terus enak, terima gaji, nggak pernah telat gajinya. Ya, izin boleh nambah kalau sakit. Makanya mereka bilang sama kita, tolong jangan kecewakan kepercayaan pada antum. Sering mereka begitu pada kita. Sehingga yang sudah mereka rintis membangun pondasi, jangan dirontokkan dengan beberapa sikap dan mungkin perlakuan kita yang mengecewakan mereka. Ya, kita di sini bersama-sama membangun, bukan ingin merobohkan, membangun peradaban, ya, membangun sebuah visi misi yang indah. Ya. Kita sering ngobrol sama mereka, para pendiri-pendiri, mengatakan kami nggak bisa Ustaz mengajarkan ulum syariah, kami nggak bisa merumus sebuah konsep, ya. Sebuah konsep aturan yang rapi, ya, terstruktur, kami nggak bisa. Bantu kami Ustaz. Antumlah hamba terpilih. Jadi antum kesini bukan karena kebetulan, atas kehendak Allah dan takdir Allah. Atas kehendak Allah dan takdir Allah. Saya pribadi, beliau Ustaz Muhammad Zainuddin, Ustaz Amrozi, mungkin Ustaz Trubus, Ustaz Wahid, nggak pernah menyangka harus seperti ini kondisi kami. Ya, belum lama saya kemarin duduk dengan keluarga saya, cerita keluarga saya sama keluarga ipar, siapa yang nyangka kamu sekarang seperti ini. Kita akan tahu masa depan kita nantinya. Makanya kan kalau saya pribadi boleh menukil ungkapan salah seorang pemimpin ibu kota, ya, saya tidak takut cuitan orang di medsos. Yang saya takutkan adalah sejarah yang akan mengukir perjuangan kita. Makanya saya sering katakan kepada teman-teman semuanya, kita ini sekarang ini, ya, sedang mengukir sebuah sejarah dan menulis sebuah cerita. Nanti yang menikmati anak cucu kita. Saya dan teman-teman di sini semua dan antum semua di sini, saudara seiman, seperjuangan, sedang mengukir sejarah dan menulis cerita. Kalau sekarang kita bisa mengenang para pendahulu kita, besok antum dikenang. Tapi hati-hati, jangan sampai antum dikenangnya elek kabeh. Begitu disebut namanya Muhammad Qasim misalnya, wah, nol. Elek welek misalnya, habis antum pada akhirnya. Kalau orang awam selevel mereka yang mengatakan, yang saya takutkan sejarah yang akan mencatat saya, itu saya takutkan terus abadi, itu abadi. Atau melihat, ya, ada buku nama Tarikh Dimashq, itu 45 jilid, bukunya gede-gede, 45 jilid Tarikh Dimashq, sejarah orang-orang pernah turun di Damaskus. Al-Bidayah wa Nihayah Ibnu Katsir, itu sekian jilid dia tulis. Ada Tarikh Khulafa, ya, ada masalah sejarah para sahabat Nabi, Sirah Nubala, Adz-Dzahabi, itu sejarah semua. Ini abadi kan, terus dibaca. Maka yang harus kita khawatirkan,
Kalau sejarah yang kita torehkan itu adalah tidak baik, antum sengsara nantinya. Makanya sering saya bilang teman-teman saya, dan dulu ketika saya kumpul sama keluarga itu, ketika yang ini meninggal, kakak ini meninggal, abang saya meninggal misalnya, saya katakan kita saat ini sedang mengukir sejarah dan menulis cerita, menorehkan cerita untuk anak cucu. Kalau sekarang antum sedang mengenang perjuangan orang sebelum kita salaf, antum pun akan dikenang. Namun akankah kenangan itu indah ataukah sebaliknya? Akankah kenangan itu layak dijadikan sebagai contoh ataukah tidak? Karena setiap orang di antara kita kalau meninggal dunia itu antara dua predikat yang akan disematkan pada kita, mustarih atau mustarah. Orang yang beristirahat dari kepenatan fitnah dunia, ataukah justru orang lain tenang dengan meninggalnya dia? Kalau antum dapat golongan yang kedua, itu namanya su'ul khotimah pada akhirnya. Karena kita kalau mati cuma antara dua, mustarih atau mustarah. Tinggalkanlah jejak di belakang kita nantinya, jejak yang kalau orang melihatnya langsung mendoakan antum. Karena kata para ulama itu umurun sani, seolah itu umur kedua bagi pemilik amal dan jasa ini, seolah dia masih hidup. Untuk melihat ketika satu persatu ulama meninggal dunia atau orang yang soleh, orang yang baik, mereka pasti akan mengatakan, kok cepat ya, kayaknya baru kemarin. Yang kedua akan mengenang bagaimana perjuangan dia. Anda bisa bayangkan, masya Allah, sekarang banyak audiovisual ya, diabadikan videonya. Anda bisa bayangkan nggak sih, kayak apa perjuangan Nabi dan para sahabat kalau divideokan asli. Dan dulu ada video, ada YouTube misalnya, lebih menangis kita. Yang sekarang aja bukan sekali bersahabat Nabi kita sering menangis, ternyuh. Oh masya Allah, ternyata si fulan tuh begini perjuangannya, begini kiprahnya, kita nggak tahu sebelumnya. Kita aja membaca sirah Nabi, nangis kita, nangis pasti itu, sangat menangis. Ya, bagaimana mereka menderita, mereka berjihad, mereka terluka gitu kan, sakit mereka dan tidak terekspos secara visual. Ya. Bagaimana perjuangan mereka? Saya ambil contoh, saya kemarin misalnya, ya saya ambil contoh saya pribadi biar gampang ambil contohnya ya. Saya kemarin misalnya habis operasi bedah ringan dada saya sini, ringan hanya di kulit gitu kan, sayatan 7 cm, dijahit 5 jahitan. Itu sakitnya 2 minggu. Karena benang itu narik kulit gitu kan, ada yang diambil sedikit daging kita di sini. Saya bayangin bagaimana mereka para sahabat Nabi yang luka sobek nggak dijahit, nggak ada bobot biusnya. Wajar kan ketika darah mereka kepalanya luka menganga karena sabetan pedang, terus junub, tanya ke temannya, saya boleh mandi nggak junub ini? Oh, kamu laki-laki mandi aja, mati dia karena pendarahan dikawal karena air. Saya aja sini sayatan cuma 7 cm dengan jahitan 5, tidak boleh kena air 2 minggu. Sahabat Nabi meninggal, kenapa? Kepalanya terluka. Dia mandi, mati. Lah saya aja baru cuma sobekan 7 cm, jahitan cuma 5, membuka jahitan saya tahan nafas. Yang 3 pertama hari Selasa, yang kedua hari Jumat diambilnya, itu sudah sakitnya kayak gitu. Apalagi mereka para sahabat Nabi, tanpa jahitan, tanpa bius ya. Kalau kita jauh. Makanya saya katakan kita sedang mengukir sejarah dan menuliskan cerita, sehingga sejarah Anda, sejarah kita, cerita Anda, cerita kita, akankah sebuah cerita yang bila diceritakan menjadi sebuah motivasi baik untuk orang setelah kita, ataukah menjadi sebuah momok yang menakutkan? Antum kan pasti nggak suka ketika menerima sebuah jabatan dipanggil oleh ownernya. Saya beli Ahmad Zainuddin, antum sekarang saya tunjuk misalnya menjadi ketua pengurus harian Bait Bangwas. Ingat ya, jangan kayak orang sebelum Anda.
males sakar PDW, magabut makan gaji buta. Ya, siap. Dia sudah diwanti-wanti, jangan kayak orang sebelum Anda. Ya. Pengkhianat, penjilat misalnya kan. Dablek, mokong gitu misalnya. Selalu estafeta itu ketika berpindah tangan, maka orang akan melimpahkan kepada kita. Tongkat estafeta itu selalu berwasiat enggak? Pasti berwasiat. Tolong Ustaz, saya udah sakit hati. Loh kenapa? Sebelum antum itu bukan manusia, iblis. Sakit kita pasti. Itu sering. Ketika Anda sekarang menerima tongkat estafeta, saya yakin setiap orang memberikan tongkat ini akan berpesan kepada Anda, tolong ya akhi, ya Ustaz, cukup yang kemarin sajalah kita tutup lembarannya terlalu hitam, susah dilupakan. Antum sekarang harus mengukir sejarah baru, peradaban baru, ya, perubahan yang mengarah kepada hal yang positif. Sehingga yang sekarang saya tinggalkan ini, saya ketika mati tenang. Semua itu nenek moyang kita kalau ingin berbuat baik selalu bilang sama kita, ya, sampai jam 10 malam. Tapi kalau malaikat penjaga neraka cuma satu. Setiap kali dilemparkan ke neraka segerombol manusia penghuni neraka, yang ditanyakan oleh malaikat penjaga neraka, alam ya'tikum nadhir, apa belum diingatkan kalian ini? Belum dinasehati? Belum sampai kepada kalian ayat-ayat Allah. Makanya Allah mengatakan kepada kita, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Antum nanti ketika menghadap Allah protes, ya Allah saya dulu bisa melihat, kok sekarang saya buta ya Allah. Apa kata Allah? Kadzalika atatka ayatuna. Loh, kamu lupa? Dulu kan sudah saya kirimkan kepada kamu ayat-ayat kami, peringatan kami, teguran kami. Fanasitaha. Engkau malah melupakannya, mengabaikannya, acuh tak acuh. Wa kadzalikal yauma tunsa. Sekarang ya berbanding luruslah. Hari ini kami engkau lupakan. Maka Allah bilang sama kita, fa innaha la ta'ma al absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Sejatinya apa kata Allah? Bukan mata kita yang buta, tapi hati kita yang buta. Kalau sudah sang pengendali tubuh kita, hati ini sudah buta, antum tidak akan pernah bisa melihat yang hak itu hak, yang hak jadinya batil, yang ma'ruf jadinya mungkar, yang mungkar jadinya ma'ruf, yang sunnah jadinya bid'ah, bid'ah jadinya sunnah. Ini berbahaya Pak akhirnya, karena Nabi katakan kalkuhi mujahhian, seperti gayung canting yang terbalik. Antum kalau mau maaf ke toilet cantingnya terbalik, gimana mau kita bisa cebok atau bersuci? Kebalik, diisi nggak bisa. Makanya kalau hati udah terbalik seperti kalkuhi mujahhian, seperti gayung yang terbalik, maka yaral ma'rufa munkaran wajarul haqqa batila. Melihat yang mungkar itu jadi ma'ruf dan yang hak jadinya apa? Batil. Sehingga yang perlu kita perbaiki adalah bagaimana memohon kepada Allah agar Allah berkenan selalu senantiasa berbaharui iman kita. Terakhir sebelum kita tutup, pesan Nabi di hadis yang masyhur riwayat Hakim dalam kitab Al-Mustadrak yang diriwayatkan oleh Syekh Abu Usama Salim bin Id Al-Hilali dalam kitabnya Halawatul Iman. Beliau Nabi kita Rasulullah bersabda, innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu thawb fas'alullaha an yujaddida imanakum. Sesungguhnya iman yang sampai detik ini masih bersemayam di hati kalian, la yakhlaq, akan memudar, akan luntur, akan usang, bulak kata orang Jawa ya. Anda pakai baju seragam ini sekarang masih baru kan? Tunggu 3 bulan lagi, luntur nggak kira-kira? Luntur, hilang nggak? Hilang. Nabi bilang sama kita begitu, innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum. Sejatinya iman yang saat ini sedang bersemayam di hati kalian, la yakhlaq,
akan memudar, luntur, bahkan naudzubillah sirna. Kama yakhlaqu as-saub, seperti lunturnya warna baju. Kita bisa melihat baju kita kenakan memang istilah orang Jawa anorakon rupa, ada bertahan setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, tergantung kualitas bahan dan pewarnanya. Sama dengan iman kita, ya. Makanya Syekh Abu Usama Salim bin Id Al-Hilali di buku itu mengatakan, bukankah kalau kita nanam pohon yang berkualitas, pohon ini akan kita berikan 2 hal yang sangat fundamental, yang urgent. Siqayatuha wa himayatuha, disirami dan dipageri. Antum dikasih orang pohon dulu mungkin zamannya Jermani, gelombang cinta, keris itu. Ada orang pernah nawarkan kepada kami, ini ada kembang harganya 2,5 juta, ambil aja. Saya mikir ngerawat TV, dilap pakai susu segar sapi, dilap. Lah, yang ngelap gak parah susu kok, ini malah daunnya pakai susu segar, sekilo 7.000, seliter 7.000 tiap hari. Lah kita belum pernah ngelap muka pakai air susu. Ini kembangnya harga 2,5 juta pakai susu. Tiap hari kena matahari jam berlebihan sekian jam. Lah kita nggak apa berjemur. Kembangnya dijemur, ditungguin, lebih berharga kembang daripada diri kita. Maka Nabi bilang sama kita, ya, iman yang saat ini berseram di hati kalian akan mengalami perubahan, memudar, luntur seperti baju. Kembali kita dikatakan kembang itu yang berkualitas ditanam, kita sirami, kita pageri. Sama dengan hati kita. Hati kita butuh 2 hal, siqayatuha dan himayatuha. Kalau antum lapar kan makan, haus minum, ngantuk tidur. Hati kita jangan sampai kosong dari siraman. Al-ilmu syar'i, zikrullah, Al-Quran, as-salah, an-nasihah, majlis ilmu. Terus himayah, diberikan proteksi, ada protektornya. Nah, orang ketika mau fighting duel untuk kejuaraan ini aja bila dia pakai body protector, apalagi iman kita butuh siqayah wal himayah, butuh siraman, butuh proteksi, perlindungan. Makanya Nabi mengatakan fas'alullah. Ketika kita bertanya, ya Rasulullah, kalau iman di hati kami akan luntur, memudar, bulat, apa upaya kami, apa ikhtiar kami, apa usaha kami untuk bisa mempertahankan agar iman nggak luntur, tidak bulat ataupun memudar? Apa kata beliau? Fas'alullah, mintalah kepada Allah. Nabi ingin menyadarkan kita, eling ya, kamu itu manusia, menungso, makhluk lemah. Ada yang menciptakan Anda, Allah, yang memegang kendali hati Anda. Ketuk pintu langit dengan doa. Fas'alullah, mintakan kepada Allah an yujaddida imanakum, agar Allah berkenan memperbaharui iman kalian. Makanya Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad mengatakan contoh minimal doanya Allahumma jaddid imani. Itu sampai dicontohkan oleh Abdul Razak, ya. Beliau mengatakan simpelnya kita memohon dengan doa yang paling indah, Allahumma jaddid imani. Ya Allah, ya Rabbku, perbaharuilah imanku. Plus tutup doa Anda dengan mengatakan Allahumma inni as'aluka qalban salima. Ya Allah, aku mohon kepadamu agar Engkau berkenan menganugerahkan kepadaku hati yang bersih. Karena kelak hari kiamat Allah sudah mengatakan kepada kita, yauma la yanfa'u malu wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Itu kan diawali dengan doa Nabi Ibrahim. Ya. Ayat 87, wala tukhzini yauma yub'atsun. Ibrahim mohon kepada Allah, wala tukhzini yauma yub'atsun. Jangan engkau hinakan aku ya Allah kelak di hari kebangkitan. Anda bisa bayangkan, sekali Abul Anbiya Ibrahim alaihissalam, Allah abadikan permintaan beliau di ayat 87 Asy-Syu'ara, wala tukhzini yauma yub'atsun. Ya Allah, jangan kau hinakan aku, engkau campakkan aku, engkau sengsarakan aku. Kapan? Yauma yub'atsun, hari kebangkitan. Yauma la yanfa'u malu wala banun.
Kapan tuh hari kebangkitan? Gambarannya la yanfa, tidak lagi memberi manfaat, mal wala banun, harta kita, anak-anak kita, harta dan anak-anak. Baru di ayat 89 Allah katakan illa man atallaha biqalbin salim, kecuali di antara kita sebagai hamba Allah yang kelak ketika menghadap Allah hatinya sudah bersih. Mari kita dan saya pribadi sama-sama belajar menjadikan hati kita bersih. Tidak ada unsur dengki, benci, al-ghillu, wal-hiqdu, wal-hasadu, wal-bughdu. Bersihkan itu semua. Kulluna ikhwah mutahabbin. Setiap orang di antara kita adalah ikhwah yang saling cinta. Istilah kita ojo sampai kita baru saling maaf pas konjone mati, jangan. Lu konjoku mati. Yes akhi, antum saya maafkan. Kasihan lah. Kasihan ya. Makanya mari bersama-sama kita mewujudkan visi misi yang indah dalam konsep Islam ya. Di depan kita banyak amanah yang dititipkan pada kita. Banyak amanah. Amanah pendidikan, amanah dakwah, amanah pekerjaan, amanah menjaga ukhuwah di antara kita. Ukhuwah di antara kita. Kalau antum di sini saja nggak bisa merajut ukhuwah, apalagi di luar sana. Di luar sana itu banyak serigala, banyak kalajengking, ya, banyak lumpur, banyak minyak yang licin yang akan kita lewati akan mudah menggelincirkan kita. Maka hati-hatilah, jangan sampai kita jadi bagian orang yang justru membuat masalah, bukan membuat rumusan dari sebuah masalah menjadi sebuah problem solving, solusi terbaik. Ini mungkin dari saya pribadi. Berangkat kita bersama-sama ingin saling mengingatkan. Sejatinya nasihat itu saya pribadi agar saya ini bisa menyelami siapa saya, mau apa saya ini, terus kiprah apa yang saya akan bisa berikan untuk Islam dan kaum muslimin ya. Makanya ingat ulama selalu memberikan kita sebuah nasihat, nafa'allahu bikal Islam wal muslimin. Ingat itu. Masyayikh, para ulama kita kalau masih ingat sama kita, terus kita mengirim mereka surat atau WA, selalu mengatakan nafa'allahu bikal Islam wal muslimin. Semoga Allah menjadikan engkau orang yang bisa memberikan manfaat untuk siapa? Islam wal muslimin. Ya ikhwan, mumpung atau masih ada umur, masih ada waktu, punya kesempatan, ayo kita berbenah. Ayo kita sama-sama bergandengan tangan, ya, berangkulan, membuang kepentingan pribadi, keluarga dan golongan, tapi kita sama-sama sebagai hamba Allah, sebagai seorang muslim, sebagai seorang dai, seorang pendidik, seorang edukator, bersama-sama kita melangkah menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tujuan tertinggi kita melainkan ini mendapatkan ridho Allah fid dunya wal akhirah. Ya. Demikian dari saya, segala kebaikan dan kebenaran sudah pasti dari Allah semata, dan segala kesalahan dan kekurangan sudah pasti dari syaitan dan saya pribadi. Berangkat dari masih minim ilmu saya miliki, semoga Allah mengampuni semua dosa kita dan senantiasa memberikan kepada kita bimbingan dan taufiknya sehingga kita berjalan di atas kebenaran dan bimbingan Allah Rabbil Izzah. Aqulu qouli hadza walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ba'du. Ikhwas sekalian, asalidah pihak 7 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 hal yang ingin kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Yang pertama, kami meminta maaf karena insya Allah 2 hari ini kami akan merepotkan Ustaz Amrozi dan teman-teman di sini. Kami serombongan anak Ustaz Muhammad, kemudian Ustaz Wahid, kemudian yang berada antara Ustaz Wahid dan Ustaz Muhammad adalah Ustaz Dr. Turbus Raharjo. Beliau Dr. Psikologi di UGM dan beliau termasuk dosen di Universitas Sunan Muria Kudus. Beliau bersama kami sebagai tim ahli Baitul Tawas. Jadi kalau insya Allah beliau sehat ini di
pihak 7. Apabila ada yang dikonsultasikan bisa sama beliau di saat sholat zuhur atau mungkin sholat asar. Kemudian yang kedua, kami berterima kasih kepada tim pihak 7 yang telah menyambut kami dan tim dengan sambutan yang luar biasa ya. Ini yang membuat kami senang, kemudian kami bangga dengan pihak 7. Kemudian yang ketiga, ikhlas sekalian, kami informasikan bahwasanya jumlah santri cabang Asal Persaudaraan Resat yang sudah jalan adalah sejumlah 1.200-an. Ini jumlah ini adalah separuh dari jumlah pusat. Jumlah pusat 2.151-an. Nah, insya Allah pada tahun depannya akan bertambah banyak di cabang-cabang, termasuk di pihak 7 ini. Dari tim PSP menyatakan 160 santri ya. Maka PR besar bagi kita bersama di tahun depan adalah ketambahan separuh lebih santri di tahun ini. Oleh sebab itu, sebagaimana tadi disampaikan oleh Ustaz Muhammad dan tim di sini, mari kita bersama-sama untuk saling bekerja sama mengemban amanah ini. Terkait dengan TPSP, kami sampaikan bahwasanya jumlah calon santri di pusat yang contreng mau di cabang itu sebanyak 29%. Jadi sebanyak 318 santri daftar di pusat itu yang contreng siap di cabang. Kemudian cabang yang masih favorit untuk contreng cabang ini adalah Pihak 2 karena lokasinya dekat dengan Jabodetabek, kemudian disusul oleh Pihak 7 di mana yang contreng cabang di antara 318 ini ada untuk yang MTS 76, kemudian untuk yang IL itu 50 orang. Nah, sehingga insya Allah untuk target 160 itu tercapai. IL tinggal berapa sekali? Tinggal 2 atau 3. Oke, kemudian MTS tinggal 32. Kenapa? Karena ada perubahan itu. Ya. Kemudian yang keempat, ikhlas sekalian, terkait dengan kegiatan 2 hari ini. Untuk besok hari Rabu, kami berharap asal-asal sekalian membawa yang pertama adalah kita di besok akan ada supervisi, kemudian ada terkait buku panduan santri. Oleh sebab itu kami berharap peserta besok membawa RPP 1x2 jam pelajaran. Jadi masing-masing guru membawa satu saja. Apakah yang diajarkan di semester ini atau semester yang lalu, silahkan, tidak masalah. Itu. Kemudian yang berikutnya adalah buku panduan santri. Semoga setiap peserta besok bisa membawa buku panduan santri. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan. Untuk agenda setelah ini, insya Allah nanti kita bersama Ustaz Trubus 1 sesi atau 2 sesi. Kemudian setelah itu dengan kami dan Ustaz Wahid. Mungkin itu informasi dari kami kita berikan ke Ustaz Amrozi. Halo. Ya, jazakallahu khairan atas waktunya. Sebelumnya kami sampaikan jazakallahu khairan kepada Ustaz Muhammad Musim Wajib Hafizahullah Ta'ala atas nasihatnya, atas motivasinya, dan atas ilmu-ilmunya kepada kita semua. Insya Allah dari pemaparan yang sudah panjang lebar tadi, maka kami berharap kepada mungkin semuanya, yaitu mari kita betul-betul mengembalikan bahwasanya kita di pesantren ini adalah untuk berjuang, untuk berdakwah. Itu yang menjadi katakanlah titik utama kita, dan kita butuh yang namanya kerjasama, tidak hanya kerja bersama-sama. Betul-betul kerjasama yang dimana mengenai kerjasama ini saling melengkapi. Kalau kita kurang, kita minta nasihat kepada yang lebih beri nasihat kepada yang kurang. Kalau kita bisa, beritahu kepada yang belum bisa tanya kepada yang sudah bisa. Namanya kerjasama. Karena itu saya diharapkan koordinasi dan komunikasi. Dan ini tidak luput dari ucapan anak, yaitu komunikasi dan koordinasi. Tujuan utama menyampaikan komunikasi dan koordinasi sebenarnya bukan untuk siapa juga, tapi untuk diri anak sendiri. Karena terus terang anak sampai saat ini juga masih kurang untuk bisa memaksimalkan 2 hal ini. Sehingga supaya bisa maksimal butuh bantuan untuk semuanya. Karena itu tadi
tadi sudah banyak disampaikan motivasi dari Ustaz Muhammad Qasim Wajid, dan selanjutnya nanti setelah ini kita juga akan mendapatkan ilmu yang lain dari Ustaz Trubus, ya Ustaz Dr. Trubus Harjo, insyaallah terkait dengan yaitu mungkin apakah pengasuhan atau pendidikan secara umum dan teknis yang perlu saya sampaikan bahwasanya untuk setelah ini kita materi yang akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Trubus itu berada di ruang pertemuan yang baru, tempatnya ada di gedung sampingnya kantor yayasan, gedung samping kantor yayasan. Jadi setelah ini kita semuanya mungkin kalau terkecualikan mungkin musyrik khidmah, yang musyrik khidmah mungkin bisa perwakilan saja, apakah 4 atau 5 ya, ataupun guru dan asatidzah lain itu bisa mengikuti yaitu sesi yang berikutnya ini. Adapun nanti setelah sesi itu akan terbagi menjadi 2 karena kita ada agenda yang namanya fit and proper test, dan ini diikuti hanya terbatas beberapa asatidzah saja. Maka nanti yang ikut fit and proper test akan dipandu oleh Ustaz Dr. Trubus Harjo. Adapun yang lainnya nanti tetap di ruang pertemuan yang baru bersama Ustaz Zainuddin atau Ustaz Wahid. Jadi setelah itu kita sambil ya bahasanya break, tapi bukan berhenti, tapi break jalan ke tempat pertemuan untuk persiapan sesi berikutnya. Kemudian nanti informasi berikutnya nanti akan disampaikan di sana insyaallah. Jadi syukur jazakallahu atas apa yang sudah disampaikan semuanya oleh Ustaz Muhammad Qasim khususnya dan David Mukalidawas pada umumnya. Semoga apa yang kita lakukan ini bisa berjalan lancar sampai nanti atau sampai selesai acara ini, dan kita bisa tidak lanjuti pada waktu berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Syukur atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.